Beberapa hari yang lalu kita duduk di salah satu tempat dan sanak kita yang meninggal dunia di Sutra ini. Ada salah seorang iseng sambil cerita duduk supaya cerita itu cerita ilmu, Pak. Dia bertanya begini. Dulu kami pernah mendengar Ustadz bicara bahwa selalu Allah sandingkan berpasang-pasangan istilah yang ada di dunia ini. Ada siang, ada malam, ada timur, ada barat, ada tinggi, ada rendah, ada jauh, ada dekat, ada laki-laki, perempuan, ada pahala, ada dosa, ada dunia, ada akhirat. Bagaimana dunia akhirat? Apakah setelah orang meninggal itu habis dunia berarti dia langsung ke akhirat? Itu pertanyaannya, Pak. Beberapa yang lalu, Pak. Kami jawab di situ, Pak. Mungkin orang yang tak hadir di situ, jawabnya situ. Ketika dunia berakhir dan kita meninggal dunia, apakah kita sudah dibilang akhirat? Belum, Pak. Tapi ke akhirat baru, Pak. Ke, Pak. Alun akhirat deh. Jadi kuburan itu belum akhirat. Alam barzah itu belum akhirat. Mahsyar itu belum akhirat. Mizan itu belum. Hisab itu belum. Yaumul ba'ats itu belum. Yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW, al-qabru awwalu manzilatu ilal akhirah. Sesungguhnya kuburan itu baru persinggahan pertama menuju akhirat. Masih ada 5 sampai singgah le baru akhirat. Alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, yang ketujuh baru akhirat. Dan dulu ketika takziah di situ kita telah sampaikan sebagian. Ini kita lanjutkan dari yang sinan dulu. Dulu sampai alam barzah, Pak. Masih tekana Bapak kami ceritakan di situ bahwa di setelah alam barzah kata Allah dalam Quran, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan orang meninggal itu ada alam barzah kaninyo tampuh sampai besok inyo dibangkitkan. Kaji kita dulu sampai dibangkitkan dalam 12 barisan atau 2 balih rupa manusia. Rupa yang sebenarnya sesuai dengan puangai masing-masing. Sampai di situ dulu. Ini lanjutkan. Setelah yaumul ba'ats ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar pun telah kita jelaskan dulu ketika di tapiala itu. Ketika ada matahari di atas kepala, ali qadri mailan sab'atun yuzilluhumullah zilla yauma la illa zilla zilluhu. Hanya ada 7 macam manusia yang dapat tampik bataduh, tampik banawang apabila apa ibu ndak masuk dari yang 7 kono, ndak ada harapan selamat besok dari kiamat di padang mahsyar. Pasti terpanggang, pasti hangus kulit itu dek matahari, kan matahari hanya 1 mil dateh kepala awak. Kini saja beratusan ribu ndak tahan di tubuh tangga panah itu. Apalagi besok hanya 1 mil. Ndak ratusan ribu mil loh. Itu akan ditanggung besok. Lamanya kita berdiri khamsuna alfasana. Berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Tagak 50.000 tahun kalian besok kata Nabi Muhammad, seperti kondisi kalian lahir dari perut ibu kalian. Apa maksudnya? Tanpa baju, tanpa celana, tanpa alas kaki, tanpa penutup kepala, tagak selama 50.000 tahun. Sampai di situ gaji kita dulu, kini kita lanjutkan. Setelah berdiri 50.000 tahun diproses oleh Allah di padang mahsyar, kita masuk hisab. Hisab itu apa itu hisab? Hisab itu hitung, Pak. Dihitung berapa kali apa pernah satu mengucapkan la ilaha illallah. Tadi imam mengucapkan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhaluz zikri, sebaik-baik zikir. Fa'lam annahu, ketahuilah oleh kalian, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak nak satu dah. Pak diam macam itu. Padahal kiri kanan lah cantung-cantang ucapkan la ilallahnya, diam aja.
mengucapkan la ilaha illallah tidak ada diperselisihkan tu Pak. Tapi tidak ada sunnah itu Ustaz. Sahabat meninggal dulu, tabi'in meninggal dulu, tidak ada pakai tahlil tu. Ada tu Pak, ingin berargumentasi juga kami. Kalau kita menganggap tahlil itu wajib bagi orang mati, baru hukumnya salah Pak. Tapi kalau kita menganggap amalan apapun kita bacakan yang bersifat baik, kalimat-kalimat thayyibah, membantu, pakirim, panolong dari awak, tidak masalah dah Pak. Tapi kalau apa anggap wajib kini kok, tahlil ku wajib, kalau tidak wajib tu berdosa kita nanti ngaku untuk orang nampai, baru salah Pak. Tapi kalau dibaca ancak, tidak dibaca, tidak bagai doa, baru tapik Pak. Karena itu pengertian hukum fardu ain, fardu kifayah, dan fardu kifayah, sunat muakkad, sunat itu Pak. Jadi berdoa untuk orang meninggal, biar mak sendiri, biar ayah sendiri, biar anak sendiri, biar kawan atau orang yang tak wak tahu tu, tapi wak kenal selintir je nyok wak doakan boleh Pak. Mendoakan yang hidup, yang mati, syaratnya harus satu saja, asalkan orang Islam. Haram hukumnya mendoakan orang yang non Islam walaupun ayah kandung Pak. Dari mana pula datangnya mendoa untuk orang meninggal, aku tak boleh. Tak nama tu. Amak kontannya mati Pak, tapi kalau didoakan ni angkat tangan dah Pak. Amak kontannya. Karena dalam pendapinya tak boleh didoa, anda ada itu tu. Terlalu sempit Pak. Kalau Bapak ingin buka dalam Quran itu surat Al-Hasr. Tentang masalah doa untuk orang yang meninggal. Aduh, situ panjang lebar Pak. Jadi mengucapkan la ilaha illallah berapa kali pernah diucapkan sama saya hidup dihisap Pak. Berapa kali pernah mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, atau kalimat apapun, karena Al-Quran mengatakan ma yulfidhu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu kalimat pun dari mulut kalian, satu kata Pak. Kalimat bahasa Arab itu kata bahasa Arabnya. Beda kalau kalimat bahasa Arab. Kalau kalimat bahasa Indonesia terdiri dari beberapa kata. Iya kan? Aku itu kata dalam bahasa Indonesia Pak. Aku pergi sekolah baru disebut kalimat. Tapi bahasa Arab enggak. Kalimat bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Ma yulfizu biqaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu ayat Pak. Itu kecil-kecil ustaz tara, dan hadis Nabi tara, ayat Quran. Tidaklah keluar satu kata pun dari mulut kalian kecuali dicatat oleh raqib dan atid, besok dihisap di padang mahsyar Pak.